It's 10:47. We think there's someone outside the door. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo penonton, semoga sehat selalu kalian semua dan balik lagi bersama gue yang akan kembali mereview film secara singkat. Dan untuk kali ini gue akan mereview film horor psikologis yang menurut gue keren dengan konsep found footage yang rilis di tahun 2015. Film ini berjudul The Visit. Berdasarkan rekomendasi dari temen gue yang cerita sedikit tentang film The Visit, dan karena temen gue juga bercerita dengan begitu antusias, sampai akhirnya gue pengen nonton film ini. So here I am. Gue akhirnya putuskan untuk menonton film The Visit ini. Seperti biasa, review gue akan terkesan subjektif karena selera orang juga beda-beda, dan selera gue mungkin tipe-tipe film kayak The Visit ini. Bisa jadi yang paling membuat gue suka sama film ini adalah twistnya yang disajikan di dalam cerita ini. Biasanya emang yang membekas dalam film adalah plot twist yang tidak terduga. Kembali lagi, buat gue cerita film bisa dikatakan menarik itu dikarenakan gue menemukan hal baru lagi dalam film ini, apalagi dengan konsep found footage. The Visit sendiri merupakan film karya M. Night Shyamalan. Udah ada beberapa film yang gue tonton dari sutradara ini, dan yang paling memukau tentu saja The Sixth Sense. Balik lagi, film The Visit, konsep found footage yang dihajarkan oleh M. Night Shyamalan terlihat lebih fresh dan beda dari beberapa film dengan konsep yang sama. The Visit sendiri bercerita tentang dua orang kakak beradik, yaitu Becca dan Tyler, yang berkunjung ke rumah kakek neneknya untuk pertama kalinya, karena mereka juga sejak lahir belum pernah ketemu dengan kakek dan neneknya. Mereka naik kereta berdua aja ke rumah kakek neneknya yang sebelumnya diantar ibunya sampai stasiun keberangkatan. Terus ibunya pergi berlibur dengan pacarnya. Oke, kemudian mereka niat untuk menghabiskan 7 hari liburan mereka di rumah kakek neneknya. Sekilas cerita ini terdengar begitu biasa. Siapa sih yang gak pernah berkunjung ke rumah kakek neneknya? Biasa banget untuk setiap anak-anak berkunjung ke rumah kakek nenek. Film ini awalnya menghadirkan suasana dan situasi yang cukup realistis. Kecanggungan dua orang kakak beradik kepada kakek neneknya yang beda generasi. Banyak hal yang gak nyambung karena pantaran umur yang terlampau jauh dan beda pemikiran. Tetapi Becca dan Tyler berusaha untuk secara emosional tetap terhubung ke mereka karena mereka kan kakek neneknya ya. Awal cerita film ini pun hanya sesimpel itu, hingga hal-hal yang membuat gue bingung karena keanehan-keanehan sikap kakek dan neneknya di rumah itu. Tapi waktu dengar penjelasannya atau hasil googling yang dilakukan Becca, gue berasumsi karena emang ada penyakit yang diderita si nenek ini awalnya. Banyak hal yang gue suka di film ini, jujur aja, meskipun gue gak sepakat sama rating yang diberikan IMDb untuk film ini. Film ini bagus, terutama secara plot yang terus-terusan membuat penonton penasaran. Sosok Becca dan Tyler awalnya tidak terlalu menarik perhatian. Bahkan sebenarnya gue gak suka sama Tyler yang rap. Maksud gue, what the hell, dia ngapain sih? Terus gaya-gayanya melakukan penyelidikan tanpa tahu apa sebenarnya yang sedang ia selidiki itu. Di sini karakter Becca lebih bijak. Dia mencoba menikmati liburannya meski perlahan mulai sadar ada yang gak beres dan gak wajar di rumah kakek dan neneknya. Film ini juga memberikan beberapa tawa bagi penonton. Semuanya berawal dari kesulitan Shyamalan membangun tone saat editing. Setelah beberapa percobaan, ia putuskan untuk mengkombinasikan horor dengan komedi. Nggak hanya menggelitik, sentuhan komedi otomatis menjadikan The Visit bukan film yang sepenuhnya serius. Dalam beberapa bagian, The Visit menghadirkan kelucuan sesaat setelah kengerian. Begitu juga sebaliknya, tanpa harus merusak tone. The Visit is also an interesting take about elderly people. Dengan usia yang semakin bertambah, berbagai gejala gangguan psikologis seringkali muncul, seperti dementia atau pikun, atau juga skizofrenia. Gangguan tersebut membuat mereka mulai melakukan tindakan-tindakan aneh yang gak jarang membuat orang di sekitar mereka merasa sungkan atau bahkan takut. Teror dalam film ini mengulik aspek tersebut.
Diana Dunagan sebagai nenek sanggup merealisasikan teror tersebut dalam berbagai cara, bahkan lewat senyuman hangat sekalipun. Apakah tindak tanduk aneh kakek dan nenek mereka semata-mata karena pengaruh usia tua? Ataukah ada rahasia mengerikan lain? Pertanyaan itu terus mengiringi perjalanan film yang gak pernah surut menghadirkan kesenangan. Oke, untuk kalian yang udah nonton film ini, what do you think about this movie? Secara keseluruhan, film The Visit patut dirayakan sebagai penanda kembalinya M. Night Shyamalan pada performa terbaik. Sudah saatnya ia berfokus membuat horor thriller berskala kecil yang mengutamakan atmosfer dan narasi seperti ini. Dia ahlinya. Untuk skor film The Visit, gue memberikan skor 7,5/10. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Sebelum video gue akhiri, alangkah baiknya di subscribe terlebih dahulu biar gue tambah semangat bikin review singkat ke depannya, dan tulis kritik di kolom komentar biar gue tahu apa kekurangan dari konten review film ini. And see you next video, bye bye.